Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nyatakan kepada teman-teman semua ahlan wa sahlan wa marhaban di video pembelajaran An-Nahlul Wadhih yang ketiga ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar soal zamanul fi'al atau taksim al-fi'al bi'tibari zamani. Pembagian kata kerja dengan melihat waktu atau masa. Sebagaimana yang kita pelajari teman-teman, jadi pada pertemuan yang lalu kita belajar soal fi'al, salah satu bagian daripada kata. Kata kerja itu adalah kullu lafdhin au kullu kalimatin tadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Jadi kata kerja itulah setiap kata atau setiap lafaz yang menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di zaman yang khusus. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal zaman al-fi'al, itu masa atau waktu pekerjaan. Taksim tapi yang kita akan pelajari teman-teman adalah soal taksim al-fi'al bi'tibari az-zaman maksudnya. Jadi pembagian kata kerja apa? Ini saya hapus. Pembagian kata kerja bi'tibari az-zaman. Taksim pertama-tama sudah kayak duluan ya. Taksim al-fi'li bi'tibari zamani. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah al-fi'lu al-madhi. Yang kedua al-fi'lu al-mudhari'. Yang ketiga adalah fi'l al-amr. Jadi teman-teman sekalian, pembagian kata kerja dengan melihat masa atau waktunya itu ada 3. Ada al-fi'lul madhi, ada al-fi'lul mudhari', ada fi'lul amr. Al-fi'lul madhi adalah kalau menurut kaidah di Nahwu Wadhih, definisinya adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanin madha atau fi zamanin madhi, fi zamanin madh. Jadi setiap kata kerja yang menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di zaman yang lampau. Contohnya zahaba, artinya telah pergi. Berarti kalau zahaba Muhammad artinya Muhammad telah pergi. Zahabtu berarti saya telah pergi. Zahabta berarti kamu telah pergi. Yang kedua al-fi'lul mudhari'. Fi'l mudhari' menurut kaidah di Nahwu Wadhih adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zaman al-hadir atau al-mustaqbal. Fi'l mudhari' adalah teman-teman kata yang menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di zaman yang sekarang atau yang akan datang. Baik. Contohnya yadhhabu. Gitu. Nah, kalau fi'lul amr itu adalah kullu fi'lin yutlabu bihi husulu amalin fi zamani al-mustaqbal. Setiap kata kerja yang diminta atau yang dituntut dari kata kerja itu adalah terjadinya perbuatan di zaman yang akan datang. Contoh saya bilang pergi atau makan.
Jadi saya menuntut orang yang saya ajak bicara untuk melakukan perbuatan di zaman yang akan datang. Dan ketika saya bicara teman-teman, itu belum terjadi. Ya, maka kata kerja yang menunjukkan perintah itu disebut sebagai fi'lu al-amr. Begitu tulis di sini contoh ilham. Gitu teman-teman sekalian. Sekali lagi, jadi taksim al-fi'l bi'tibari zamanihi, pembagian kata kerja dengan melihat atau memandang masanya itu ada 3. Ada al-fi'lul madhi, lampau, al-mudhari, berarti sedang pergi. Kalau misalnya dhahaba artinya telah pergi. Kalau misalnya yadhhabu artinya sedang pergi atau akan pergi. Idhab arti pergilah. Tapi teman-teman, sekarang kita gini. Kita pengen tahu. Jadi kenapa disebut al-fi'lul madhi, kata kerja madhi? Madhi itu artinya dari kata madha yamdhi, fa huwa madhin. Artinya lampau. Karena maknanya lampau. Dhahaba artinya telah pergi, dhahabtu artinya saya telah pergi, dhahabta artinya kamu telah pergi. Ini lampau teman-teman sekalian. Nah, al-fi'lul mudhari, kenapa disebut dengan al-fi'lul mudhari? Mudhari terambil dari kata-kata dhara'a yudhari, artinya haka yuhaki atau syaba yushabi, artinya menyerupai. Nah, kalau secara mainnya sedang ya. Jadi saya tulis ini lampau, ini sedang, ini adalah perintah, kata kerja perintah ya. Al-amr. Jadi ini. Sekarang gini, ini kenapa disebut al-mudhari? Ya, yang bermakna sedang ini. Ya, yusamma, kata para ahli nahwu, yusamma al-fi'lul mudhari'u mudhari'an. Fi'il mudhari disebut sebagai fi'il mudhari teman-teman. Kenapa? Dikarenakan limudhara'atihi aw limuhakatihi aw musyabahatihi isman. Dikarenakan fi'il mudhari ini menyerupai isim. Ini sekedar faedah aja ya, sekedar penambahan wawasan, jangan jadikan sebagai beban. Karena dia menyamai isim. Menyamai dari mana? Ya. Kalau kita secara lebih spesifik, dia itu lebih khusus, dia itu menyerupai isim fa'il. Dia menyerupai isim. Kenapa? Karena sama-sama mu'rab. Ini saya hapus dulu ya. Karena sama-sama mu'rab. Artinya fi'il mudhari aslinya adalah mu'rab, walaupun dia kadang-kadang terjadi mabni, ya, itu juga ya aslinya dia mu'rab. Isim juga aslinya mu'rab. Gitu kan. Jadi gitu. Jadi dia disebut sebagai al-fi'l mudhari dikarenakan dia al-mudhari artinya menyerupai. Kenapa? Dikarenakan dia menyerupai isim. Apa yang dimaksud lebih khusus ini, dia menyerupai isim fa'il. Contohnya gini, kayak bilang contohnya yadhhabu ya. Contohnya yadhhabu. Contohnya yadhhabu sama dhahibun. Ya, sekarang kita sebut kita pelajari fi'il mudhari menyerupai isim dalam bidang apanya, teman-teman? Ya, di sini ada tulisannya bagus sekali nih saya dapat, wujuhu musyabahati al-mudhari'i bismil fa'il. Jadi ada titik-titik di mana fi'il mudhari itu menyamai isim. Ya, yang pertama, maksud di sini isim fa'il ya, lebih ini lagi. Yang pertama adadul huruf ijmalan. Karena bilangan hurufnya sama-sama. Contoh di sini, setiap ini aja. Contoh yadhhabu sama dhahibun. Atau misalnya, maaf di sini apa ya? Contohnya yajtami'u berkumpul ya. Ini sekedar menambah wawasan aja. Astaghfirullahaladzim. Contohnya yajtami'u sama mujtami'un. Contohnya gitu ya teman-teman ya. Mujtami'. Maaf kurang jelas ini. Yajtami'u sama mujtami'un. Ya, sama
Mujtami. Contoh gini. Satu, jadi fi'il mudhari itu menyamai isim fa'il. Satu, adadul huruf ijmalan. Jadi hurufnya sama. Bilangannya sama, ya, kita tu 2 3 4, tu 2 3 4. Ya, bilghadin terus apa namanya? Majmu' al-asliyah, maksudnya majmu' al-asliyah wa zawaid. Jadi huruf aslinya sama, huruf penambahannya sama. Di sini ketika mudhari penambahannya ya, di sini alif. Gitu kan? Tapi sama-sama 4. Aslinya dhahaba. Penambahannya sama-sama 1. Contoh yajtami'u. Ya. Di kata yajtami'u fi'il mudhari ini penambahannya ada 2, ya dan ta. Kalau di sini juga ada 2, mim dan ta. Jadi fi'il mudhari teman-teman menyamai isim fa'il itu yang pertama karena bilangan hurufnya sama. Yang kedua at-tartib fil harakah was sukun. Kita perhatikan. Masalah at-tartib fil harakah was sukun. Masalah harokat dan sukunnya sama. Perhatiin. Ya, zal. Ya. Di sini sukun, di sini sukun. Mati. Benar mati, tapi nggak dituliskan di alif. Ya. Tapi di sini maksudnya di sini berharokat, di sini berharokat, di sini mati, di sini mati. Dan nggak mesti ini disebut bilghadin nazar an-nawil harakah. Nggak mesti misalnya harokatnya sama, tapi huruf yang pertama dia berharokat, ya. Kemudian yang kedua dia mati, yang ketiga dia berharokat, yang keempat dia sama-sama berharokat, teman-teman. Nah, yang terakhir ya, titik di mana fi'il mudhari menyamai daripada isim fa'il itu adalah ya kullu minal mudhari wa ismil fa'il yusta'mal fil asl lidalala ala al-hal wal istiqbal. Jadi dua-duanya sama digunakan untuk al-hal sekarang yang akan datang. Ketika saya menyatakan alhabu ilal madrasah, dia bisa bermakna sekarang atau yang akan datang. Dia bisa bermakna saya pergi sekolah sekarang atau saya akan pergi sekolah sekarang. Gitu ya. Juga isim fa'il begitu, ana dzahibun ilal madrasati. Dia bisa bermakna sekarang atau yang akan datang, teman-teman sekalian. Dan kalau sekarang gitu. Nah, sekarang gini. Di sini ada penambahan juga. Tasmiyatu kulli minal madhi wal mudhari wal amr laysat ala qa'imati asasin wahid. Jadi penyebutan kenapa disebut madhi, mudhari, amr? Jadi perkaranya bukan sama. Kalau madhi, teman-teman, fal madhi ala zaman. Kenapa disebut sebagai fil madhi? Dikarenakan dia lampau. Maka disebut al madhi, kata kerja yang lampau. Kalau mudhari, ya, disebut al mudhari, ya, itu adalah ala musyabahati al-ism, ya, awis min fa'il bitahdid, karena fi'il ini yang maknanya sedang ini menyerupai daripada isim fa'il. Yang ketiga itu adalah fi'il amr. Kenapa? Karena maknanya amr, perintah, idhab, kul, isyrab, takallam, ta'allam, udrus dan sebagainya. Itulah teman-teman ya. Tapi satu lagi, kalau misalnya fi'il mudhari ya, itu harus didahului. Kita perhatikan contohnya fi'il mudhari, ana huwa yadhhabu, ana adhhabu, anta tadhhabu, nahnu nadhhabu. Kita lihat. Jadi depan fi'il mudhari ini yadhhabunya belum di sini. Harus didahului oleh huruf-huruf ya, hamzah. Ini bukan alif, teman, hamzah ya. Perbedaan alif dan hamzah itu, kalau hamzah dia adalah berharokat. Jadi kalau misalnya ada suara a, kalau misalnya dia berharokat itu adalah hamzah, tapi kalau misalnya tidak berharokat itu adalah alif. Baik hamzah itu ditulis atau enggak. Gitu kan? Jadi fi'il mudhari kalau misalnya disebut fi'il mudhari harus didahului oleh hamzah, kalau tidak ta, kalau tidak nun, kalau tidak ya. Nah, hamzah, ta, nun, ya ini disebut sebagai ahruful mudhara'ah, huruf kemudhari'an. Huruf kemudhari'an. Jadi gitu teman-teman. Kemudian biasanya fi'il mudhari itu ya, kalau kita perhatikan di buku-buku bahasa, ketika seseorang kepingin mengungkapkan yang akan datang, ya biasanya dia menggunakan sin, maksudnya sa,
atau saufa. Contohnya saya akan pergi. Saya bilang sa'adhab. Artinya saya akan pergi. Atau saufa adhab. Oke, saufa adhab. Ini sin sama saufa ya, huma tufidan. Mereka ini adalah ya, untuk akan maknanya. Sa'adhab artinya saya akan pergi. Saufa adhab artinya saya akan pergi juga. Tapi kalau misalnya sin biasanya itu digunakan untuk li zaman al-qarib. Bisa dikit lagi saya pengen pergi ke sekolah. Sa'adhabu ilal madrasah. Zamannya dekat. Tapi kalau zamannya jauh kita menggunakan saufa. Saufa adhabu ilal madrasati. Mungkin ada aja teman-teman yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya mulakhasu maqulna atau mulakhasu ma ta'allamna hatta sabah. Ringkasan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah, jadi kata kerja dalam melihat masanya itu ada 3. Ada al-fi'lul madhi, ada fi'lul al-mudhari, ada fi'lul amr. Fi'il madhi artinya lampau. Jadi dhahaba telah pergi, sudah pergi, akalah telah makan. Ya misalnya darasa telah belajar. Kalau ya dhahabu artinya sedang atau yang akan datang. Tapi biasanya ketika seseorang menggunakan akan, dia pakai sin atau sofa. Sin untuk li zaman al-qarib yang dekat, sementara sofa li zaman al-ba'id untuk yang jauh. Idhab ini perintah, kul, isyrab, takallam, ya, udrus, maris dan seterusnya. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, seperti biasa, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan tadi soal zamanul fi'al atau soal taqsim al-fi'li bi'tibari az-zaman ila madhin wa mudhari'in wa amr. Jadi pembagian kata kerja ya, dengan melihat atau memandang masanya ada 3, ada al-fi'lul madhi, ada al-fi'lu al-mudhari, ada fi'lu al-amr. Oke teman-teman, marilah kita membaca bukunya ya, supaya kita lebih kuat pemahaman kita. Oke, perhatikan gambar yang kami perlihatkan kepada teman-teman sekalian. Taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Pembagian kata kerja dengan memandang atau menganggap ya, atau melihat masanya. Yang pertama al-fi'lul madhi. Al-amthilah, contoh jara al-kalbu. Anjing itu berlari. Waqafar rajulu. Orang laki-laki itu berhenti. Dha'al kitabu, buku itu hilang. Daqqatis sa'atu, jam itu berdering. Daqqa yaduk. Ja'atil bint, anak perempuan itu telah datang. Badhatid dajajah, ayam itu telah bertelur. Ini maknanya telah semua. Pembahasan. Ta'ammalil kalimatil ula fil amthilatis sabiqah tajidha af'alan. Perhatikanlah kata-kata yang pertama itu. Ya. Perhatikan kata-kata yang pertama, maksudnya jara al-kalbu, ya, waqafa ar-rajulu, dha'al kitabu. Niscaya engkau akan menemukan bahwasannya kata-kata itu adalah kata kerja. Seperti jara, waqafa dan dha'a. Kenapa? Li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Dikarenakan setiap daripada kata kerja itu ya menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di zaman yang khusus. Wa idza tadabbarta hadha zaman fi kullin minha wajadtahu zamanan madhiya. Kalau seandainya kau perhatikan teman-teman, ya, zaman itu di setiap kata kerja adalah zaman lampau. Fa kalimatu jara fil mithal awal tadullu 'ala al-jari fi zaman alladhi madha qabla at-takallum. Kata jara berlari ya, di contoh yang pertama itu menunjukkan ya kepada perbuatan ya lari, maksudnya kepada lari di zaman yang telah lama, artinya telah berlari, zaman yang telah lalu, madha yamdhi qabla at-takallum, sebelum bicara.
Wa kalimatu waqafa, dan kata waqafa fil mithal tsani, contoh yang kedua daripada ya, waqafa ar-rajulu, tadullu 'ala al-wuquf fi zaman alladhi madha qabla takallumi aidan. Ya, menunjukkan kepada ya, berhenti ya, perbuatan berhenti ya, di masa atau waktu sebelum pembicaraan. Udah berlalu, artinya ketika berbicara perbuatan itu telah terjadi, wahalu majaron, dan artinya sama, artinya perlakukan semua kata kerja di situ ya, dari daqqat, ja'at dan badat itu semua fi'il madhi. Walidzalik tusamma kullu kalimatin minal kalimat fi'lan madhiyan. Makanya setiap kata itu disebut sebagai kata kerja yang di atas yang tadi disebutkan, disebut sebagai fi'il madhi. Wa kadzalika jami'al kalimat allati min hadzal naw, dan seluruhnya kata-kata daripada macam ini. Kaidahnya adalah teman-teman, al-fi'lul madhi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil madhi. Setiap kata kerja fi'il madhi adalah kaidahnya setiap kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan di zaman yang lampau. Yang kedua, al-fi'lul mudhari'. Al-amthilah, contoh-contoh, aghsilu yadayya, saya sedang mencuci kedua tangan saya. Albasu thiyabi, saya sedang menggunakan pakaian-pakaian saya. Nal'abu bil qurati, kami sedang bermain bola. Namshi fil hukul, kami sedang berjalan di kebun-kebun. Yanbahul kalbu, anjing itu menggonggong. Yantabihul haris, penjaga itu sedang memperhatikan ya. Ta'kulul bint, anak kecil itu sedang makan. Tadbulul wardatu, bunga mawar itu sedang melayu. Al-ba'ath, pembahasan. Al-kalimatul ula fil amthilati sabiqu kullu af'al. Kata kerja yang pertama, kata kerja yang pertama ya. Misalnya kayak apa namanya di situ? Ya, aghsilu, albasu, nal'abu, namshi. Itu adalah kata kerja. Li'anna kullu minha yadullu ala amalin fi zamanin khas. Dikarenakan setiap kata kerja yang tadi saya sebutkan itu adalah menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di zaman yang khusus. Wa idza tadabbarta hadzal zaman. Kalau misalnya engkau perhatikan masa itu, waktu yang khusus itu di setiap kata kerja, wajadtahu imma hadiran wa imma mustaqbalan. Engkau akan menemukan kata kerja itu masanya sekarang atau yang akan datang, hadir atau mustaqbal. Fal fi'l aghsilu, maka kata kerja saya mencuci, saya sedang mencuci, yadullu ala husulil ghasli fi zamanil hadir al mustaqbal, menunjukkan atas terjadinya ya menyuci di zaman yang sekarang atau yang datang. Wal fi'l albasu, dan kata kerja albasu menggunakan ya, memakai, yadullu tapi untuk pakaian. Yadullu ala husuli al-lubs fi zaman al-hadir al mustaqbal, menunjukkan kepada terjadinya memakai di zaman yang sekarang atau yang akan datang. Wa yusama kullu fi'lin min hadzal naw' fi'lan mudhari'an. Dan setiap kata kerja daripada macam ini disebut sebagai fi'il mudhari'. Wa idza nadharta ila al-harfil awwal, ya, jadi disebut fi'il mudhari'. Jadi aghsilu, albasu, nal'abu, namshi, yanbah, yantabi, ta'kulu, tadbulu, itu disebut sebagai al-fi'lul mudhari', teman-teman sekalian. Wa idza nadharta ila al-harfil al-awwal fi kulli fi'lin min hadzal af'al wa ashbahiha, ya, wajadtahu hamzatan aw nunan aw yan aw ta'a, wa tusamma hadhil ahrufu al-arba'atu ahrufal mudhara'ati. Teman-teman, kalau seandainya engkau melihat ya pada huruf yang pertama setiap daripada contoh tadi ya, maksudnya aghsilu, albasu, nal'abu, namshi, yanbah, yantabi, ta'kulu, tadbulu, kalau kita perhatikan kata kerja mudhari' itu, kita akan pasti menemukan kata kerja itu termulai dengan hamzah. Contohnya aghsilu dan nun, contohnya nal'abu atau ya, contohnya di situ yaitu yantabihu. Ya. Apalagi nih? Atau ya atau ta, ya. Kalau ta itu contoh apa di situ? Ta'kulu, ya, tadbulu. Makanya jadi fi'il mudhari' harus dimulai dengan salah satu huruf itu, yaitu hamzah, nun, kalau enggak ya, kalau enggak ta. Nah, 4 huruf ini disebut sebagai ahruful mudhara'ati, huruf-huruf kemudhari'aan seperti yang telah saya sampaikan. Oke, yang terakhir teman-teman, fi'lul amr, kata kerja perintah. Contohnya il'ab bil qurati, bermainlah bola, mainkanlah bola. At'im qittaka, kasihlah makan kucingmu. Nadhif thiyabaka, bersihkanlah pakaian-pakaianmu. Nam mubakkiran, tidurlah lebih awal. Tamahal fi sayr, bersantailah di dalam perjalanan. Ajid madghat ta'am,
artinya ngunyahlah makanan, perbaikilah pengunyahan makanan. Madgha, madgha yamdagh madghan. Ajid itu fi'il amr dari kata ajada yujidu. Taib, pembahasan. Al-kalimatul ula fil amthilatil mutaqaddimati af'alun li'anna kullan minha yadullu ala husuli 'amalin fi zamanin khas. Kata-kata pertama maksudnya adalah il'ab, at'im, nadhif ya. Itu adalah kata kerja teman-teman. Kenapa? Li'anna kullan minha yadullu ala husuli 'amalin fi zamanin khas. Dikarenakan setiap kata-kata itu menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di zaman yang khusus. Wa idza tadabbarta hadhil af'al, kalau seandainya kita perhatikan kata kerja ini, wajadna al-mutakallima fi kulli minha yatlubu minal mukhatab wa ya'muruhu an ya'mal fi zaman. Kita akan menemukan al-mutakallim yang bicara, artinya orang yang pertama yang bicara itu ya, itu adalah meminta daripada orang yang diajak bicara, mukhatab atau orang yang kedua, second person. Kita akan menemukan orang pertama itu meminta atau memerintahkan orang yang kedua untuk melakukan perbuatan di zaman yang akan datang. Contohnya apa di sini? Il'ab, bermainlah. Sekarang udah main belum? Belum main. Nanti zaman lampau baru dikerjakan. At'im, kasihlah makan. Sekarang udah ngasih makan belum? Belum. Nadhib, bersihkanlah. Udah bersihin belum? Belum. Oke, min ajli dzalik yusamma kullu fi'lin min hadhil af'al fi'la amrin. Maka dari itu setiap kata kerja daripada kata kerja itu disebut sebagai fi'lul amri. Fal fi'l il'ab, maka kata kerja bermainlah fil mithalil awal, pada contoh yang pertama, yutlabu bihi minal mukhatab ityanul la'ib fi zamanil mustaqbal. Jadi kata bermain itu, bermainlah dengan bola, bermain itu diminta daripada orang yang kedua yang diajak bicara untuk melakukan ya bermain di zaman yang akan datang. Wa huwa lidzalika fi'lu amr. Ya, dan itu adalah sebab itu disebut sebagai fi'lul amr. Wal fi'l at'im, kata kerja berilah makan, fil mithali tsani, pada contoh yang kedua, yutlabu bihi minal mukhatab husul it'am fi zaman mustaqbal. Diminta daripada orang yang kedua untuk melakukan apa? Memberi makan ya di zaman yang akan datang karena belum dikasih makan. Wa lidzalik fi'lu amrin aidan. Maka karena ada unsur, ada perintah, ada makna perintah, maka disebut sebagai fi'lul amr. Wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'al as-sabiqah. Seperti inilah teman-teman ya, maksudnya dikatakan di kata kerja yang lainnya juga. Al-qaidah, kaidahnya adalah fi'lul amr adalah kullu fi'lin, setiap kata kerja, yutlabu bih husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Fi'l amr adalah setiap kata kerja yang diminta daripada kata kerja itu terjadinya perbuatan di zaman yang akan datang. Saya kira jelas teman-teman. Ya, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah ya nalqakum ya au naltaqi fi al-liqa'at dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.